kapan orang paling dekat dengan Allah? Orang paling dekat dengan Allah ketika dia di Ka'bah. Betapa tidak adilnya Allah. Bagaimana dengan saudara kita yang fakir miskin tidak bisa beli tiket pesawat? Bagaimana dengan orang kaya duitnya banyak tapi badannya tidak sehat? Bagaimana dengan orang yang tidak sempat? Maka orang yang paling dekat dengan Allah bukan ketika di taman Raudhah, bukan ketika di depan Ka'bah. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang membengkokkan tulang belakangnya bersujud. Besarkan Allah dalam hatimu, maka masalah hidup akan terasa kecil. Bagi orang-orang yang dalam kesulitan hidup, bagi hamba-hamba yang dicabut Allah sebagian nikmat, sesungguhnya Allah Maha Sayang. Sengaja sebagian nikmat itu Allah ambil supaya sujud lebih lama, supaya menetes air mata, supaya berdoa lebih khusyuk. Kalau ada kawan sahabat yang masih mengingatkan, sudahkah engkau sholat? Kalau masih ada teman sahabat yang mengingatkan, jangan kau berzina, bersyukurlah, sesungguhnya Allah masih sayang kepadamu. Pegang dia erat, jangan putuskan silaturahim, karena hidup ini keras. Banyak kawan bersenang, banyak teman tertawa, tapi tak banyak yang mengingatkan kita tentang kebaikan. Apa hukumnya makan kepiting, Pak Ustaz? Kita tahu bahwa hewan yang hidup di dua alam itu dilarang. Kepiting merah sama kepiting hitam, kepiting bakau. Kepiting merah itu satu alam, halal. Yang ikhtilaf itu kepiting yang keras, kepiting bakau itu. Ustaz makan, enak itu kepiting bakau. Sebagian yang bermazhab Syafi'i ketat tak mau. Lalu yang mau makan itu dia pakai mazhab apa? Maliki. Mazhab Maliki makruh, tak sampai pada haram. Bersandar kepada makhluk akan kecewa, bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang, bersandar kepada benda akan binasa, bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada dia, Hayyun Maha Hidup, la yamut, dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada dia, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Berkuasa. Itu yang diinginkan Allah. Kalau engkau dapat yang engkau inginkan, bersyukurlah, karena Allah ingin kau dapatkan pahala syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau sudah berusaha tidak dapat yang kau inginkan, berarti Allah ingin kau dapat pahala satu lagi yang lebih besar daripada syukur. Itulah dia pahala sabar. Bila kita ingin memperbaiki hidup tapi bingung harus mulai dari mana, maka mulailah dengan memperbaiki sholat. Sholat itu berat, karena yang digerakkan bukan kaki dan tangan, tapi hati dan jiwa. Maka sholatlah. Sekalipun kita bukan orang baik, tapi dengan sholat kita akan menjadi baik. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada harus sukarela dan cuma-cuma. أخي، هل تمسح على وجهك دائما بعد الدعاء؟ نعم، لأنه من السنة. الأحاديث الواردة في المسح على الوجه بعد الدعاء لا يحتج بها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأحاديث الدعاء الثابتة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه مسح على وجهه بعد الدعاء، فالأفضل ترك هذا الفعل. جزاك الله خير. بارك الله بكم. Ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya, posting, update status, story, terus storynya tuh curhatnya minta respon lagi tuh, dengan kasih polling lah, dengan request lah gitu kan.
baiknya gue putusin atau enggak ya, request gitu. Semuanya putusin, terus dia bingung. Gimana ya. Nah, sebelum kita istisyarah kepada netizen, karena netizen itu istisyarah, bukan istifta, bukan istikharah. Yang paling tinggi itu kan derajatnya dari 3 level. Meminta pendapat, nomor 1 tuh istikharah, minta pendapat Allah. Kedua, istifta, minta pendapat ulama, orang yang berilmu. Ketiga, istisyarah, minta pendapat orang yang lebih bijak dan berpengalaman, termasuk kepada teman kita atau followers kita atau geng kita, itu istisyarah. Sebelum kita istisyarah netizen, ya ayyuhal netizen, sebelum kita pakai kalimat itu, atau ya ustaz, bahkan sebelum ustaz, ya kiai, ya syekh, maka ya Allah. Dia beriman, dia beramal. Maka dalam Al-Quran, kalimat iman dan amal gak bisa dipisahkan. Pasti, kalau ada kalimat iman, setelahnya pasti amal. Perhatikan, surat Al-Asr misalnya, wal as, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Setelah kalimat iman, pasti kalimat amal. Kenapa? Bukti iman itu amal. Orang beramal karena dia beriman. Maka saat dia beriman, kemudian dia beramal, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Apa yang akan dia dapatkan? Masya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka akan ada malaikat yang turun membersamai kehidupan mereka. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Maka orang yang istiqomah, hidupnya tegar di jalan Allah.